Dokter Nani. Cerita pendek karya Catisa Nenggala. Dokter Nani masih duduk mematung di samping gadis kecil yang masih terkolek lemas di atas dipan. Dua bola mata indahnya mengawasi tiap detik menunggu perubahan. Sesekali tangan halusnya membatulkan letak tangan gadis kecil itu agar tidak menindih selang infus. Dari bibir tipisnya mengalir doa pada Sang Pencipta. Malam kian larut, udara dingin menyelinap lewat sambungan-sambungan dinding papan rumah dinasnya. Suara binatang malam memecah keheningan malam, menemani hatinya yang lagi gundah. Kegundahan akan reputasinya dipertaruhkan untuk kesembuhan gadis kecil itu esok pagi. Keputusan Dokter Nani bersedia ditempatkan di daerah terpencil sangat disayangkan sebagian teman-teman seangkatannya, terutama sahabat dekatnya yang selalu berusaha menggoyahkan pendiriannya agar menganulir keputusannya yang dianggap nekat itu. "Kamu so idealis banget sih," tegur Dr. Roy sengit. "Syukurlah kalau kamu masih menganggapku idealis. Kamu seperti baru mengenal aku saja. Ingat, kamu ini perempuan. Sudah kamu pikirkan risiko yang bakal kamu hadapi di daerah dengan kondisi 50 tahun ke belakang dibanding dengan tempat tinggalmu?" "Sudah aku pikirkan masak-masak, Roy. Kamu akan melarat di sana. Mendingan ikut aku, bertugas di lingkungan masyarakat yang sudah modern." Roy, kamu selalu mengukur semua hal dengan uang. Itu wajar. Aku kuliah membutuhkan uang yang cukup banyak. Kini tinggal menuai hasilnya, kan? Itu pendapatmu. Kalau aku tidak. Lantas apa yang kamu cari? Bintang jasa? Kepuasan hati? Tertantang untuk menolong orang-orang yang belum tersentuh kemajuan zaman? Nani, tantangan itu bisa juga ditemui di sini. Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Kadarnya yang beda. Ya, tidak semua orang mau ditugaskan di daerah terpencil, termasuk kamu. Iya kan? Iya sih, tapi apa? Dr. Roy tidak mampu menjawab. Hatinya lagi bergemuruh. Dia bakal kehilangan orang yang selalu menemani hari-harinya. Terbayang olehnya rentang waktu itu bakal dijalaninya tanpa orang yang selalu membuat hatinya jadi sumringah. Dr. Roy membatin sendiri. Memasuki 6 bulan masa dinas Dokter Nani, wabah penyakit menyerang penduduk kampung yang terletak di antara dua bukit menggapai langit. Penduduknya masih percaya akan adanya tahayul, wabah yang menurut Dokter Nani disebabkan karena demam berdarah. Tapi anggapan penduduk kampung itu menyatakan lain. Wabah yang menyerang perkampungannya akibat penguasa gaib kampung ini lagi marah karena sudah lama tidak diberi sesaji.
Berkali-kali Dokter Nani memberi penjelasan pada penduduk kampung itu bahwa wabah itu bukan akibat kutukan, tapi virus, dan harus segera ditangani sebelum jatuh korban lebih banyak lagi. Tapi tetap saja penduduk kampung itu percaya akan kutukan, apalagi diperkuat omongan orang yang dianggap punya kelebihan kampung itu. Dia adalah Mbah Kewot. Padahal sudah 2 korban meninggal dunia akibat wabah ini, tapi tetap saja penduduk kampung itu bersikukuh pada pendiriannya dan tidak mengindahkan penjelasan Dokter Nani. Dengar perempuan kota, sampean baru ada di sini, belum tahu benar seluk-beluk perkampungan ini. Jadi jangan coba-coba mengguruiku, ancam Mbah Kewot dengan jambang dan kumis melintang itu lantang. Tapi Mbah Kewot, anak ini butuh pertolongan secepatnya. Dokter Nani mengelus-elus kening gadis kecil itu yang tergolek lemas. Dari hidungnya keluar darah. Sekali lagi dengar perempuan kota, anak ini cuma kesambat penunggu pohon jati itu. Aku beri sesaji nanti juga sembuh. Mbah Kewot, ini bukan karena kesambat, ini karena demam berdarah. Jadi biarkan aku yang merawatnya. Baiklah, kalau menurut sampean begitu, tapi awas, kalau anak ini mati besok pagi, sampean akan aku usir dari sini. Setuju rakyat? Ultimatum Mbah Kewot terdengar menggelegar. Setuju, 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 jawab penduduk itu bersahut-sahutan. Jawaban yang cukup berani dari Dokter Nani, karena selama ini tidak ada yang berani menantang perintah Mbah Kewot. Penduduk kampung percaya jika menentangnya bencana akan siap dihadapinya. Selama ini Dokter Nani sudah cukup mengalah dengan tindakan-tindakan Mbah Kewot yang selalu berseberangan dengan dirinya, dengan menghasut penduduk kampung ini agar tidak berobat pada Dokter Nani. Namun perlakuannya itu tidak dipedulikannya, walaupun perlakuan itu cukup membuat hatinya tersayat perih. Dokter Nani tidak mau gadis kecil yang sangat dekat dengannya jadi korban dari ketidaktahuan Mbah Kewot. Dia siap menghadapi risiko terusir dari kampung demi mempertahankan gadis kecil yang jadi pelipur rasa rindu pada keluarganya nun jauh di sana. Pagi-pagi buta, ketika embun masih menempel pada ujung rumput tegi, ketika kabut masih menghalangi pandangan, orang-orang yang sudah terhasut doktrin Mbah Kewot sudah mengepung rumah dinas Dokter Nani. Dari mulutnya sumpah serapah mengalir deras, tak terbendung lagi. Berbagai senjata tergenggam tangan-tangan kekar mereka. Usir saja orang kota itu yang telah melanggar perintah Mbah Kewot, agar kampung kita bebas dari kutukan. Suara lantang dari salah satu mulut dalam kerumunan itu. Usir, usir, usir. Suara itu terdengar saling bersahutan. Hai orang kota, keluarlah. Tunjukkan kehebatanmu untuk menyembuhkan anak itu. Suara berat Mbah Kewot menggelegar, membuat suasana hening seketika. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, aku bakar rumah ini. Ultimatum Mbah Kewot garang. Setelah dilihatnya Dokter Nani tidak mempedulikannya. Tidak usah bakar rumah ini.
Aku akan pergi sesuai janjiku kemarin, kata Dokter Nani, tiba-tiba sambil membawa tas besar terselempang di dadanya. Jadi sampean tidak bisa menyembuhkan gadis itu. Sampean terlalu sombong orang kota. Dokter Nani hanya bisa diam menghadapi ejekan Mbah Kewon. Dia tertunduk lesu. Gadis kecil itu belum siuman sampai pagi ini. Kepedihan merasuki tulang-tulangnya, membuat langkahnya tanpa gairah, diiringi caci makian orang-orang yang telah mengepung rumahnya dari pagi buta. Dengan berat hati, Dokter Nani harus meninggalkan gadis kecil itu dan kampung yang diharapkan jadi bagian sejarah dalam hidupnya. Ibu dokter, jangan tinggalkan Amira. Suara kecil itu terdengar lirih dari balik daun pintu. Dokter Nani langsung memburu gadis kecil itu, lalu memeluknya dengan linangan air mata. Disaksikan penduduk kampung itu yang terlihat telah berubah pendiriannya.